3 ngunciin keluarga lu di rumah, sama 4 main-main. Nah, ini nggak bisa. Hidup hanya untuk bermain-main. Wah, Pak Jis menyanyiakan waktu. Menyanyiakan waktu. Kesalahan lu makin fatal, Jis. Makanya saya tuh nggak boleh, bukan nggak boleh sih. Waktu kecil saya dilarang buat ikut itu tuh karena ngerinya kayak begitu. Lawan aja nyong, gitu-gitu mah. Oh. Gue ngerasain tuh. Nah gue emang gak cerita ke bokap gue, sama nyokap gue. Takutnya ntar kita sekeluarga. Ayo, jangan lama-lama, gue mau itikaf nih. Keren. Wah, bagus banget. Lah emang kenapa? Ya bagus. Kamu belum pernah itikaf? Belum pernah. Seru tau itikaf tuh. Ini bener gua. Ini gua Belum pernah saya juga. Itikaf tuh enak tau kalau buat kita-kita ya. Tapi kayaknya cocoknya ya itikaf itu buat yang masih muda emang. Karena Emang kan kenapa? gimana ya? Kalau kita dalam semasa muda udah dipupuk dengan hal-hal yang baik aja. Aduh, takut ya. Kok takut sih? Takut diterusin, takut salah nih. Ya, Pokoknya enggak gue tuh pernah ini itikaf di masjid, di musola dekat rumah satu, terus sama masjid agak jauh tuh dari rumah. Dan itu beda-beda tuh ininya. Caranya. Treatmentnya? Treatmentnya. Oh. Kalau yang dekat rumah kan karena emang dekat rumah gitu kan, kadang tuh ada yang colongan pulang. Lah itu boleh emang? Colongan aja. Lah. Sebenarnya kan itikaf itu idealnya Ini ya, berdiam maaf diri. ya. Iya, makanya gue bilang itikaf itu kan berdiam diri di masjid atau di musola misalkan gitu. Nah, lu udah melakukan 2 kesalahan lu. Kenapa? Udah pulang terus lu nyolong. Bukan Maksudnya bukan nyolong waktu begitu, bukan Pak Wendy. Kan nyolong dosa gak gua tanya? dosa. Benar sih. Nah, iya, nggak boleh, Jis. Iya, nggak boleh, Jis. Itikaf lu dirusak sama perbuatan dosa, Iya, tapi ngapain? Boleh, kok ke situ kagak. Maksud Pak Jis itu diam-diam mampir Pulang rumah dulu. dulu pulang gitu. Pulang, ngunciin orang rumah. Bisa keluar. Boleh. Jahat lagi, 3 nih kesalahan lu nih. Hah? Nah, ini kan gue cuma main-main, Wendy. Nah, 4 kesalahan lu. Kenapa? Ya, cabut dari masjid, 2 nyolong, 3 ngunciin keluarga lu di rumah, sama 4 main-main. Nah, ini nggak bisa. Hidup hanya untuk bermain-main. Wah, Pak Jis menyanyiakan waktu. Menyanyiakan waktu. Kesalahan lu makin fatal, Jis. Iya. Ah, kesalahan lu 5 nih. Nah, nyoret gua nih nambah dosa. Kan gua nggak suka nih. Gua nggak suka. Giliran lu boleh nyeret gua. Sekarang ngomong ke dosa aja. Tapi bentar. Enak itikaf itu. Pengen gua ngerasain Pertama juga. nih. Kan rumah gue tuh tidak ada AC. Nah, di masjid yang agak jauh itu ada AC-nya. Jadi gue ngerasain tuh. Nah, gue emang gak cerita ke bokap gue, sama nyokap gue. Takutnya ntar kita sekeluarga pindah ke situ. Ayo AC. Oh, lu nggak ngomong tuh kalau di masjidnya adem. Adem gak ngomong. Oh. Jadi gue datang itu habis buka Puasa. Sebenarnya menjelang buka, jadi kayak ada ikut kultumnya gitu. Oke. Kultum di situ, habis kultum buka puasa, terus sholat maghrib, terus melakukan kegiatan kajian gitu-gitu Pak. Habis itu sholat isya, teraweh. Habis teraweh baru tuh. Tadi makan apa? Enggak dong. Masa suruh bayar kan di masjid. Di masjid. Bukan bayar. Apa? Tapi tadi makan apa? Oh, di Ayam. data. Oh bagus. Oh ya, dimakan bener. Ini siapa yang nggak makan nih? Kok makanan ada yang lebih? Saya makan 2. Iya. Udah nggak apa-apa. Tapi ntar besok nggak makan ayam ya. Ada 2 kamu. Nggak boleh gitu kamu. Sini kamu nggak boleh gitu ya. Kamu pokoknya jangan kasih gitu ya. Iya, nggak usah cerita itu. Oh, berarti lu sempet ikut kultum juga? Ikut Nah, kultum. kalau kultum gua pernah tuh. Kuliah 7 menit. Iya, 7 minggu. Nah, kebetulan. Jadi udah lewat lebaran malah. 7 minggu ya? Iya. Enak Pak. Jadi kalau misalkan di sana Ngapain? Itu maksudnya di sana ngapain tuh? Kan ada yang bilang tuh tidur gak tidur. Cuman kan tidurnya nggak usah banyak-banyak lah. Masa kita menyanyiakan momen untuk tidur doang sih saat itikaf. Lakukan ibadah. Kenapa? Ngantuk Bangga, gitu. bangga, Ngantuk. bangga. Ya apa tuh sholat sunnah. Tiba-tiba kayak kok gitu? Iya. Kayak gitu. Kayak maksudnya kayak nggak percaya lu begitu, Jis. Ngeremehin lo. Jangan kan lu, gua aja nggak percaya. Iya, kalau dipikir-pikir kok dulu gua bisa kayak gitu ya. Iya, mak gua aja amazed lo sama lu. Masa gua kagum. Gua seumur hidup gua aja. Tapi gua seinget gua nggak tahu bocah dulu pernah apa nggak itikaf. Tapi seinget gua sih nggak pernah gitu. Paling kalau bocah tuh waktu SD tuh ini itikaf yang
kayak belajar tuh Pak, Iya. yang di mana di musola. Iya. Katanya tadarusan, Iya. tapi Toto ngapain? Atau kalau udah malam nih ngambil mic, bukannya tadarus malah ya. Ada gitu? Ada. Oh, ada. Ada di musola gua ada. Di musola Alasana Durian Sawit ada. Gua ada teman-teman gua gitu. Kayak gitu. Iya. Itu kan biar kita boleh keluar sama orang rumah. Iya alasan ya. Alasan. Cuma ada aja sih yang beneran bohong. Jadi bukan itikaf malah ke pos, rokok lah apa-apa. Iya. Masing-masing sih tuh Iya, ya. iya. Masing-masing. Nah kalau gue yang lakuin terakhir tuh kira-kira SMA itu tuh itikaf di masjid di daerah Raden Inten tuh. Jadi habis taraweh, tadarus masing-masing. Sama tuh ada kayak versi tadarus dari masjidnya. Kan setiap masjid tuh kadang punya target. Iya. Sehari 1 juz Iya. atau mau ada langsung 30, ntar gantian tuh. Nah begitu terus jamaah nih baca di belakang tuh udah nungguin ngantri sampai gue bilang saya kayak buang air dulu, itu gue buang air, ntar datang saya buang air lagi. Itu denger-denger pas Pak Ajis buang-buang air gitu, keluar gitu katanya di warga udah sepi. Kebanyakan air lu kebanyakan. Turun dong. Nah, ini pernah nih waktu itikaf, ini parah nih bocah-bocah Durian Sawit nih, Bumi Raya parah nih, ada yang tidur, Kenapa? Lu pernah ngeliat gak ada video orang tidur dibangunin? Ya. Oh iya. Itu udah terjadi sebelum rame orang-orang viral di sosmed. Iya. Jadi teman gue lagi enak banget, dia emang gampang tidur. Iya, Oke. iya. Kita lagi pokoknya kalau nggak salah kayak lagi di samping musola ngobrol-ngobrol tuh. Dia lagi tidur gini-gini. Ngapain ya? Bangunin itu bangunin. Bilangnya udah sahur bener. Dibangunin, "Weh sahur. Ya pulang ya." Gitu dia. Beneran dia pulang. Pusing itu. Wah gila itu, gila. Ini gila itu. Bahaya itu. Bahaya. Lagian dia nggak diem aja dulu ya. Iya. Dia buru-buru banget. Ya tapi kan namanya orang kaget. Iya sih, benar. Orang lagi tidur. Makanya saya tuh nggak boleh, bukan nggak boleh sih. Waktu kecil saya dilarang buat ikut itu tuh karena ngerinya kayak begitu. Lawan aja nyong, gitu-gitu mah. Kok lawan? Bukan, Kan maksudnya Kan Pak Ajis. orang tuanya. Orang tua saya bilangin. Orang tuanya. Jangan. Lawan orang tua. Ya. Orang tua jangan dilawan. Benar. Iya. Sekarang kalau udah punya anak gitu pikirannya. Ntar anak gua ngelawan gua gimana? Kalau dulu ngelawan ya. Iya. Saya tuh nggak boleh. Takutnya banyak teman-teman yang iseng gitu Pak Ajis. Nah sama itikaf tuh katanya ngejar malam Lailatul Qadar. Benar. Oh iya 10 hari terakhir. Iya, 10 hari terakhir. Itu biasanya kan di kalau nggak salah di tanggal-tanggal ganjil. Ganjil. Tanggal ganjil tuh di Sudirman di Bukan ganjil genap dong. Ganjil genap. Ganjil tanggalnya aja. Dengar dulu Iya, iya. tanggal ganjil di Sudirman, Gatsu, tiap masjid tuh banyak orang-orang yang itikaf. Iya. Bener Tapi sih, memang itu emang yang harus dikejar memang di tanggal-tanggal ganjil, jangan yang di tanggal-tanggal ganjil. Jadi kayak Ini bener gak ya? bener gak ya Bener gitu. gak ya? Jadi nggak yakin. Jadi malah nggak bagus. Buat ibadah kita juga nggak bagus. 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Malam terakhir. Ada juga tuh bisa dibilang katanya yang beribadah di malam-malam itu seperti modelnya itikaf tuh melebihi ibadah kita 83 tahun 4 bulan dari hari-hari lainnya. Iya. Nah itu gue sih baca aja ya. Tuh. Oh iya ya. Lah berarti waktu itu gua udah itu dong. Tapi kalau diomongin lagi dan terkesan menyombongkan diri, itu nggak dapat apa-apa. Berarti gua kemarin nggak ngaruh dong. Tapi di pas itikaf dikasih makan segala macam nggak Jis? Iya, ada Pak. Emang tuh kayak punya dapur umum. Jadi udah ada yang ibu-ibu nih udah masakin. Nah itu tuh itikafnya kalau gua bukan cuman malam itu doang. Jadi sampai ketemu buka puasa lagi. Baru pulang. Jadi kan itu hari Sabtu ke hari Minggu. Buat orang-orang karyawan juga tuh lagi libur-libur ngantor. Itu berguna Bisa banget. ikut tuh. ya? Dan waktu itu kan belum ini banget orang handphone kan. Iya. Ada handphone tapi buat SMS bukan buat scrolling sosmed. Jadi Iya. bener-bener suasana Fokus. fokus banget tuh, seru banget. Apa yang lo rasain setelah lo itikaf Jis? Ini beneran pertanyaan gue.
pulangnya. Iya, sepulangnya lo itikaf apa yang lo rasain? Yang pertama ya, ini jujur nih, gue nggak ngada-ngada nih, ngantuk. Iya sih benar ya. Karena nggak terbiasa. Karena Tapi nggak kan itu terbiasa. efek dari begadang, bukan efek dari itikafnya. Ini kita tanya nih efek itikafnya, bukan dari begadangnya. Bukan begadangnya. Iya, gitu maksud saya. Secara mentalitas Iya. lu gitu loh, psikologis lu. Mungkin karena waktu masih SMA belum terlalu pengaruh banget karena kan kita tidak istilahnya apa ya, tidak bentrok dengan kegiatan-kegiatan lain, Pak. Maksudnya cuman anak SMA gimana SMA doang terus lagi itikaf diajak temen ngikut. Seru aja pengalaman spiritualnya. Nah, kan ada yang bilang lu dapet ini gak malam Lailatul Qadar gak? Iya. Gini. Nah, kan ada ciri-cirinya kan. Iya. Misalkan seketika menjadi hening, terus malam terasa lebih terang. Maksudnya malam tuh kayak siang, terus angin berhenti gitu-gitu. Nah, kalau gua nggak tahu ya karena emang nggak nyari itu ya. Gua kayaknya belum kayaknya. Mungkin tanpa sadar atau enggak, tapi gua kayak nggak dapet hal itunya. Cuman yang gua dapetin itu tuh itikaf itu momen dimana wah ini nih kesempatan banget mumpung masih muda karena itu butuh begadang tuh. Iya. Begadangnya juga kan bener di dalam masjid. Ngaji, tapi itu bener ngantuk. Setelahnya ya ngantuk. Iya, itunya benar, ya. Itu gue tidur. Tapi kalau kita ya, itu nanti sudah pasti ya, kita kan normal ya, manusia biasa ya. Oh itu normal ngantuk ya, Pak? Normal. Kalau lu nggak ngantuk malah nggak normal. Nggak normal bagi ikan tuh baru Iya. nggak normal. Oh yang di sini langsung tuh kan kita mah normal. Nah iya. Beda. Itu mah apa kayak pembenaran atas kejahatan mereka aja. Maksud gua kalau lu itikaf, lu ngantuk setelahnya ya masih normal. Kalau lu begadang terus lu nggak ngantuk, nah itu gue yakin di masjid lu nggak itikaf. Ngapain? Narkoba lu. Iya, nggak boleh Jis. Maksud gua. Ngomongnya Andis. Dia kan bandar. Nah, ciri-ciri malam Lailatul Qadar nih. Salah satunya nih, udara dan angin terasa tenang. Iya. Itu kayak lu pakai sekarang tuh ada model katanya ya. Headset. AirPod yang AirPod, itu tuh yang iya. tiba-tiba peng, nah, kayak gitu katanya ya, katanya. Terus kedua, langit terlihat bersih. Nggak ada sampah, nggak ada. Memang nggak ada. Jangan salah, bro, jangan salah. Kalau emang lu naik pesawat terbang dan segala macam, itu ada sampah di udara. Ada, plastik segala macam ada. Cuma kita aja nggak ngeh ya. Terbang. Oh, ya nggak kelihatan juga kita kan kecil itu mah. Ya salah sendiri kenapa lu nggak ngeliat? Nah ini Iya sih benar. yang naik pesawat mah ngeliat. Langit terlihat bersih. Terus ketiga, terbit matahari tidak menyengat. Oh nggak kerasa panas. Iya, karena yang nyengat kan tawon nih. Bener. Berarti nggak kerasa, ya bener, nggak kerasa panas gitu. Itunya mah bener. Cuma kan kadang kalau udah panas, aduh nyengat banget nih. Nah gitu. itu, nah ini terbit matahari tapi tidak berasa terlalu nyengat Ya. gitu. Jadi kayak biasa aja. Iya. Terus yang keempat itu malam hari terlihat cerah dan tidak gelap. Oh, kayak terang gitu, kayak Terang. terang bulan ya. Iya. Karena 1000 bulan. Bener, makanya orang-orang yang itikaf di masjid ngerasain poin yang ini, selalu ngerasa terang. Karena Ya kan lampunya emang nyala. Oh iya. di dalam indoor. Ya iya makanya. Jadi malam tapi kelihatannya cerah. Berarti yang di rumah juga ngerasa terang Pak Wendy. Iya, betul. Orang Tapi, lampunya tapi nih ada. yang nonton nih mungkin pernah ada yang ngedapetin langsung malam Lailatul Qadar nih. Iya, mungkin. Coba di komen. ceritain Coba gimana. ceritain, iya. Karena dulu gua pernah denger ceritanya nonton gitu. Agim tuh bilang dia pernah dapet malam Lailatul Qadar tuh. Oh dia ngerasain ciri-cirinya berarti? Mirip-mirip kayak gini ciri-cirinya. Nah mungkin kalau yang pernah juga silakan. Itu beruntung banget itu orang yang bisa dapetin kayak begitu. Orang-orang Dan yang- harus ikhlas juga. Iya benar. Ikhlasnya? Ya ikhlas, maksudnya datang ke situ emang niatnya Oh buat- iya. Dan itu kan nggak harus di masjid Pak. Maksudnya di rumah pun bisa kejadian atau lagi di balai-balai. Iya. Lu lagi ibadah atau lagi diem aja bisa juga. Oh iya. Makanya di malam-malam ganjil kan disaranin buat ibadah terus tuh dikencengin. Oh ibadah terus tuh. Malam genap tidur ngantuk kan. Iya. Malam ganjil. Ya gitu dong. Setiap malam dong. Ya, anjuran Tapi malam diususkan ya malam-malam ganjil. takjil. Ganjil dong. Ya malam ganjil ada takjil, Iya jadi sih. kita tetap semangat juga gitu. Yang penting itu kuat begadang. Hmm. Nah, kalau kata Aji Oma kan begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Iya. Tapi kalau ngejar Lailatul Qadar sikat aja tuh. Oh boleh Yo, saja. Siapa tahu Kan asal ada gunanya. Benar. Asal ada perlunya. Iya. asal ada gunanya. Asal ada perlunya. Asal ada perlunya. Asal ada gunanya.
Mondar-mandir aja lo, Jis. Karena kan Lailatul Qadar juga nggak ada yang tahu kapan. Itu. Makanya diwajibin tuh ibadahnya yang lebih Bener kuat lagi. Iya. Tapi kalau orang nggak kuat begadang, Mm-mm. bisa nggak apa? itikaf? Bisa lah. Masa nggak bisa? Emang kenapa nggak bisa? Ya maksudnya secara mentalnya bakalan siap apa enggak gitu maksud gua. Oh mungkin ini tadi, ya itu colong-colongan tidur tapi ya, karena kan nggak harus melek terus. Iya. Dimarahin nggak kalau kita tidur di masjid pada Nggak. saat itikaf? Enggak dimarahin, cuma dilukis. Oh, Saya dong. Titanic kali ah. Saya dong. Siro sekali. Dilukis sama si Jack. Dilukisnya di buku. Iya. Kamu tadi tidur? Enggak Pak, enggak. Ini lukisan saya. Oh iya. Saya tidur nih 25.000. Iya Pak. Ini Pak, saya mau pulang. Asik-asik gitu. Ya makanya maksud gua Enggak. maksudnya kalau itikaf seharusnya kita kuat ya. Iya. Kadang-kadang kita begadang aja kuat nonton bola. Kuat. Nah itu cobaannya Nongkrong mungkin. kuat. Kawan, cobaannya buat dapat malam Lailatul Qadar. Kalau yang diomelin tuh kalau berisik. Karena kan lagi pada ibadah tuh. Misalkan lagi ini kita Bocah-bocah. ada juga anak kecil emang. Anak kecil tuh biasanya tuh anak-anak dari ini para jamaah. Tapi Oh, katanya ikut. kalau bocah-bocah ya anak-anak kecil gitu ya. Kalau rame di masjid biarin aja. Iya, maksudnya jangan berisik yang mengganggu. Oh, kan nggak biaranya nggak apa-apa. Maksudnya jangan sampai anak usia 3 tahun sampai 5 tahun tiba-tiba ngambil mic orasi. Iya, gitu. Iya benar. Untuk orang tua yang ada di sini. Iya, benar-benar. Susu gitu. Nggak boleh. Iya. Kalau cuma main-main dong mah nggak apa-apa. Iya. Karena biar suasana masjid jadi tempat yang menyenangkan buat anak-anak. Benar. Jadi mereka nggak takut datang ke masjid. Benar-benar. Betul. Karena kan sejak dini bagus tuh. Di- Seru banget tau, gue pengen banget tuh itikaf, cuma sekarang udah susah. Karena Kalau gue itikaf ntar anak nggak ada yang jagain, bawa anak belum bisa. Nah, kan bisa diserahin ke istri. kasihan lah istri jaga sendiri. Gue kan menerapkan konsep ngurus anak itu adalah urusan istri. Ya itu urusan istri berarti. Urusan istri. Tapi kalau misalkan lu dikasih rezeki ada asisten rumah tangga, babysitter yang jagain Sada. Bantuin istri lu. Lu akan Tetap itikaf. itikaf gak? Gua langsung tuh akan liburan. Itikaf dong. Itikaf. Itikaf. Nah tapi nih misalnya nih Gua itikaf. istrinya Pak Ajis itikaf gitu kan, terus ninggalin anak Pak Ajis tinggal di rumah, Pak Ajis tetap di rumah, Tetap di rumah. jagain anak. Itikaf. Guanya? Iya. Istri gua kan itikaf. Kan bini lu itikaf. Gua jagain anak. Oh ganti-gantian. Nah itu bisa harusnya. Cuman kalau nangis gua bawa ke masjid tuh. Tolong diemin dulu sayang ini. Gitu. Ngikut dong ujung-ujungnya. Iya, ujung-ujungnya Tapi gue pengen ntar kalau Sada udah gede cobain ntar Pak. Tapi Pak sibuk ya. Jangan sibuk-sibuk Pak. Iya benar Pak. Kapan lagi ya kita itikaf? Nih anak tuh, wow pengalaman Pak. Nah tapi kalau sibuk Pak, nih ada cara simpelnya. Gimana? Bapak siapin 20 juta. Iya. Nah ntar saya wakilin itu. The businessin itu namanya. Itu.